Kenapa kemudian dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul ini, kenapa dipilih Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian yang membunuh Dajjal gitu? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Iya. Kenapa Nabi Isa yang turun, bukan Nabi Muhammad misalnya? Iya, misalnya Allah akan memperbaiki akhlaknya, siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam. Maksudnya apa ini? Maksudnya awalnya dia orang biasa. Awalnya dia mungkin orang biasa, jualan, bisnis, ngajar, insinyur, dokter, orang biasa. Tapi Allah akan siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam, tiba-tiba, secara tiba-tiba. Kebangkitan umat Islam itu dari negara Muslim yang non-Arab, seperti Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Turki, dan lain-lain. Ana melihat di Indonesia itu banyak potensi, banyak kebaikan, banyak orang baik, banyak orang yang semangat dalam dakwah, banyak orang yang semangat membantu dan menolong kebenaran. kadang timeline kita lebih dulu panik sebelum hati kita paham. Sedikit-sedikit dibilang tanda kiamat, sedikit-sedikit disebut akhir zaman. Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj jadi judul viral yang menakutkan. Padahal Islam hadir untuk memberi arah, bukan sekadar rasa takut. Hari ini kita nggak mau ikut arus sensasi. Kita mau duduk pelan-pelan memilah mana ilmu dan mana asumsi. Apa benar semua tanda kiamat sudah muncul, atau kita hanya terlalu lelah hingga mudah percaya? Akhir zaman memang nyata dan kiamat pasti datang. Tapi Islam tak pernah menyuruh kita panik atau menebak tanggal. Yang diajarkan justru kesiapan, iman, amal, dan akal yang jernih. Karena takut tanpa ilmu hanya melahirkan kegelisahan. Bersama Ustadz Syekh Ahmad Al-Fuli, kita akan membahas kiamat, Imam Mahdi, Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj dengan tenang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meluruskan. Selamat datang di obrolan akhir zaman dengan ilmu, bukan sensasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, Tenda Tanya Air semuanya, berjumpa lagi di Tenda Tanya Season 3 yang insya Allah akan memfokuskan di 3 bulan, Sya'ban, Ramadan, dan juga Syawal. Dan ini kita berjumpa lagi di kali ini temanya luar biasa sekali, dengan bintang tamu yang juga luar biasa. Beliau ini yang sering saya dengar, saya hampir, tidak selalu, tapi hampir di setiap subuh saya selalu melihat video-video beliau. Mulai dari beliau membahas tentang akhir zaman lah, tentang Arab Saudi lah, tentang kemarin saya baru nonton tentang agama Druzi kah, pokoknya gitu-gitulah. Itu segala macam, pokoknya beliau ini salah satu yang kalau menjelaskan tuh enak kita lihatnya, kita runut, kemudian kita dengar, kita ngikutinya juga enak. Dan kali ini teman-teman, kita akan membicarakan dengan beliau ini adalah tema tentang hari kiamat. Yang biasa kalau sholat, mungkin kadang imam sering juga nih pakai yang surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah itu tuh bertanya tentang, tahukah kamu tentang hari kiamat? Tapi kemudian di ayat-ayat yang lain, ketika orang bertanya hari kiamat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menjawab bahwa sesungguhnya hari kiamat itu ilmunya ada hanya pada Allah, kemudian Allah yang tahu kapan itu terjadi. Tapi bukan berarti kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan kita kisi-kisi, tanda-tanda dan segala macam. Itu ada, dan itu ada juga saya pernah nonton di YouTube-nya beliau ini. Beliau pernah menjelaskan juga, dan kali ini mari kita menjelaskan langsung, bertanya langsung kepada beliau. Dan ini dia Syekh Muhammad Al-Fuli. Luar biasa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, terima kasih banyak sudah datang di sini. Kebanggaan sekali, orang yang sering saya lihat di YouTube sekarang ada di samping saya, dan ternyata memang gantengnya luar biasa. Masya Allah. Memang ganteng. Ini salah satu syekh dari negeri bangsa Kipti ya. Bangsa Kipti ya. Kipti Mesir. Antum tuh maksudnya bangsa Kipti atau di Mesir tuh ada bangsa-bangsa lain, Ustaz? Wah, secara umum orang Mesir itu disebut Kipti gitu ya. Orang Mesir itu dari ras, atau lebih tepatnya dari suku, namanya suku Kipti. Ya. Okay. Cuma sekarang kata Kipti itu lebih sering dipakai untuk orang Nasrani yang dari Mesir. Jadi ada kata
dulu dipakai untuk orang Mesir secara umum, Muslim dan Nasrani. Tapi sekarang hanya untuk orang Nasrani yang dari Mesir, seperti ini. Jadi kalau orang Muslimnya dibilang Arab? Kadang-kadang seperti itu, karena memang setelah Islam masuk Mesir, alhamdulillah banyak sekali yang pindah dari Jazirah Arab ke Mesir, dari Yaman ke Mesir. Jadi Mesir itu campur khalas, bukan murni Qibti lagi. Jadi ada Arabnya, ada Qibtinya, ada Yunaninya, ada Eropanya, ada Sudannya, ya seperti itu. Tapi kalau dari segi fisik itu sebenarnya tidak beda ya, maksudnya melihat orang Mesir dengan orang Arab pada umumnya tuh sama aja ya, maksudnya wajahnya hidung mancung, tinggi. Sahih. Tapi kalau antum pergi ke Mesir, lihat orang Mesir yang beragama Nasrani, beda wajahnya. Beda wajahnya. Ada kriteria sendiri gitu. Betul. Ya, kekasan sendiri. Ya? Mereka lebih murni Mesirnya. Jadi Mesirnya, wajah Mesirnya lebih asli di orang Nasrani yang di Mesir. Sementara orang Muslim yang masuk Islam di Mesir saat Islam pertama kali masuk, itu sudah menikah, berbaur dengan orang Arab yang datang dari Jazirah Arab. Sehingga lama-lama juga wajahnya jadi mirip-mirip gitu. Apalagi ada setelah Islam masuk Mesir, ada banyak suku yang pindah dari Yaman ke Mesir. Termasuk anak sendiri, yani kakek atau nenek moyang anak itu pindah dari Yaman. Ke Mesir. Dari Yaman kemudian ke Mesir juga. Begitu. Iya, saya kayaknya saya bilang begitu juga, saya jadi kepikir, saya kayaknya belum pernah lihat deh orang Mesir yang Nasrani gitu. Karena Muhammad Salah juga Islam kan, Muhammad Salah ya. Muhammad Salah kan mukanya kan Arab banget gitu. Ya kayaknya pemain Mesir semuanya nggak ada yang Islam semua ya, dari kiper sampai penyerang kayaknya ya. Jadi kita belum pernah lihat juga. Tapi mungkin pengetahuan saya yang belum. Tapi ini dia, saya Muhammad Al-Fuli ini. Beliau ini asalnya dari Mesir. Antum tuh sudah WNI atau masih warga negara Mesir? Ana masih warga negara Mesir. Ana alhamdulillah di Indonesia sudah sekitar 8 tahun. Awal mula datang ke Indonesia tuh pertukaran pelajar atau apa sih? Ana pernah datang untuk mengajar, pernah diundang sama teman gitu yang kakeknya punya pondok pesantren di sini, Sumatera Utara waktu itu di Kisaran kalau tidak salah. Oh, di Sumatera Utara sana. Betul. Kemudian datang lagi beberapa kali program-program yang berbeda sampai alhamdulillah menetap, dan kebetulan istri saya orang Palembang. Dapat jodoh di sini. Alhamdulillah. Waktu pertama kali datang ngajar pertama kali yang di Sumatera Utara tuh berarti belum bisa bahasa Indonesia sama sekali itu? Sudah bisa sebenarnya, cuman belum lancar. Karena anak udah berinteraksi dengan teman-teman dari Indonesia itu sejak ada di Mesir. Karena Mesir itu banyak mahasiswa Indonesia. Iya betul. Dan udah mulai banyak yang jualan bakso misalnya di sana, tempe, tahu. Ya. Jadi anak udah mulai berinteraksi, jadi udah bisa sebenarnya. Cuman belum selancar sekarang gitu waktu itu. Dan katanya ya, saya tanya beberapa bule maksudnya yang orang Denmark, orang Polandia gitu yang kemudian sudah bisa bahasa Indonesia, kata mereka tuh bahasa Indonesia tuh gampang. Karena nggak ada tensis-tensisnya, nggak ada perubahan-perubahan kata kerja kayak bahasa Arab. Gampang sekali ya. Mudah sekali untuk dipelajari. Yani kalau ada orang bersungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia itu mungkin 6 bulan sudah bisa. Iya kayaknya yang bahasa Indonesia itu gampang sekali bahasa Indonesia itu. Lalu kemudian akhirnya di sini menatap dan mengajar di sini sekarang. Saya menatap, mengajar, berdakwah di sini, dan alhamdulillah dakwah disambut dengan baik, diterima dengan baik. Semoga berkah insyaallah ya. Amin. Alhamdulillah. Banyak manfaatnya yang sudah saya lakukan sih. Saya termasuk orang yang kemudian merasakan itu dari video-video beliau. Kemudian beliau juga bikin ini, teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, ada Syabab Academy. Itu tidak tahu beliau yang bikin, tapi saya sering nonton YouTube beliau sering, kemudian saya ikut daftar. Saya ikut daftar belajar. Susah sekali bahasa Arab ya Allah. Kita podcastnya pakai bahasa Arab aja. Jangan. Saya belum bisa. Saya baru uridu doang. Saya baru uridu minal cari perabot. Ataf. Perabot tuh asap. Perabotan. Mungkin manqulat atau mungkin athas. Uridu minal athas gitu. Penjualan pembeli baru gitu-gitu. Masya Allah. Baru arikah, sofa gitu-gitu. Berarti mungkin tahun depan kita ketemu lagi podcastnya pakai bahasa Arab. Siap? Insya Allah. Nah, Syekh, saya tuh pernah menjelaskan di YouTube-nya Syekh tentang 10 tanda kiamat.
Sahih. 10 tanda kiamat yang kemudian saya bilang sebenarnya 10 tanda ini disebutkan, tapi kata saya itu dia tidak secara berurutan. Kita tidak tahu juga urutannya atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya 10 tanda itu 10-10-nya itu tanda, kan tanda kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil. Sahih. Nah, 10-10 itu semuanya tanda besar atau tanda kecil dan tanda besar tergabung sebenarnya? Sahih. Kalau kita bahas yang 10 tanda hari kiamat itu dengan angka 10, itu berarti semuanya sudah tanda besar. Oh. Kalau tanda kecil itu jumlahnya bukan 10, jumlahnya puluhan. Oh gitu. Jumlahnya banyak sekali tanda kecil hari kiamat itu. 10 tanda hari kiamat kalau kita perhatikan, kita bahas satu-satu ya, itu belum terjadi semua. Oh. Tapi tanda kecil yang jumlahnya puluhan itu hampir sudah terjadi semua. Ini bedanya. Yang besar belum terjadi semua, yang kecil hampir sudah terjadi semua di sekitar kita. Yang kayak saya pernah lihat konten orang ini kayaknya umroh atau haji gitu, atau mungkin orang lagi main ke Jazirah Arab, ke Mekah, kemudian dia lihat, dia tunjukin bukit-bukitnya pada hijau semua. Pada hijau. Terus dia bilang, "Wih, mau kiamat nih, mau kiamat nih." Itu tuh salah satu tanda nggak sih? Sahih. Salah satu tanda kecil hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'udu biladul Arab murujan wa anhara." Negeri Arab atau Jazirah Arab itu akan kembali lagi hijau. Dan kalau kita perhatikan berarti negeri Arab itu pernah hijau sebelumnya. Dan itu benar, sudah terbukti. Dulu ribuan tahun yang lalu Jazirah Arab itu hijau, bukan gurun pasir. Oh iya ya. Iya. Kemudian anak kurang tahu terjadi perubahan iklim, perubahan apa, jadi gurun pasir seperti sekarang. Dan salah satu tanda hari kiamat, negeri Arab itu akan kembali lagi hijau. Dan kalau kita pergi umrah, kemudian kita pindah dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah pakai bis, bukan pakai kereta cepat, itu sudah kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Iya sih. Betul. Iya, kemarin saya baru umrah tuh, kemudian saya lihat waktu pakai bis dari Madinah ke Makkah, emang ada beberapa tempat yang saya lihat kok udah hijau sih. Tidak gersang banget gitu, mulai hijau-hijau gitu. Tanda hari kiamat ini sudah terjadi di sekitar kita. Tapi kadang-kadang kita lihatnya biasa, atau kita tidak memperhatikannya, atau mungkin kita lalai mempelajari tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, kemudian yang saya pernah dengar juga katanya kan, dengan datangnya Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir itu sebenarnya sudah tanda akhir zaman juga gitu. Sahih. Tanda dari akhir zaman. Tapi kemudian kalau kita lihat ke akhir zaman dari zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang, nah hampir 1.500 sudah nih. Hampir 1.500 tahun. Kemudian orang bilang kayak, lama juga ternyata, kiamat 1.500 tahun itu lama gitu. Nah, sebenarnya kiamat itu sebenarnya kalau kita secara mencoba untuk menganalisa, dia sebenarnya dekat apa masih jauh nih sebenarnya. Kalau jauhnya misalkan 1.500 tahun lagi, kayaknya jauh, masih lama juga itu. Masih lama juga. Kita harus bertanya dulu, dekat atau jauh itu pakai ukuran siapa? Ya. Karena kalau kita lihat umur bumi ini banyak sekali, yakni itu udah lama sekali. Bukan umur manusia di bumi, ya, umur bumi secara umum. Iya. Jadi kalau kita bilang 1.500 tahun dibanding umur bumi ini, itu sebentar saja. Iya, betul juga. Betul. Dan walaupun 1.500 tahun itu sebentar saja, tapi pakai umur kita, pakai ukuran kita, itu sudah dekat juga. Jadi yang pasti wallahu alam, tidak nunggu lagi 1.500 tahun, lebih dekat dari itu. Bas. Mungkin bukan di generasi kita, yakni mungkin kita tidak melihatnya, tapi bisa jadi anak kita atau cucu kita yang melihat kiamat itu. Terus kalau misalkan begitu, sebenarnya bagusnya sikap kita tuh kayak gimana sih? Ini dengan tanda-tanda kecil sudah banyak, tanda-tanda kecil sudah banyak, tanda besar mungkin 10 itu belum, tapi itu baiknya gimana itu kita itu? Terus selama ana dakwah, ana perhatikan orang yang membahas tanda hari kiamat itu biasanya ada 3 tipe gitu, ada 3 golongan yang suka membahas tanda hari kiamat. Golongan yang pertama, orang yang suka membahas tanda hari kiamat karena suka hal-hal yang misterius saja. Jadi sebenarnya dia tidak begitu peduli dengan soal dari segi agamanya, tapi dia suka yang misterius saja sehingga dia suka bahas kiamat. Yang kedua, orang yang suka bahas soal hari kiamat karena suka stres. yakni dia dengar wah kiamat sudah dekat, kemudian dia stres sendiri. Baru kemarin ana baru kemarin pulang dari Pekanbaru, ya. Ana di bandara beli kopi, kemudian tiba-tiba ada yang nyamperin saya.
Kemudian, Syekh, ini benar yang di YouTube ya? Saya bilang, iya, benar, saya benar. Syekh, saya tidak bisa tidur. Saya setiap hari itu sebelum tidur stres. Saya setiap hari itu sebelum tidur mimpi buruk tentang kiamat. Bangun tidur tiba-tiba tidak bisa lanjut tidur lagi karena mikirin kiamat terus. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, dan ini yang paling baik, yang mempelajari tanda hari kiamat untuk siap-siap, untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling baik. Fasikap kita ini, kita harus masuk ke golongan yang ketiga ini. Kita mempelajari tanda hari kiamat, kita memurnikan dan meluruskan niat kita. Kita mempelajarinya agar kita lebih hati-hati. Yang jarang sholat 5 waktu, mulai sholat 5 waktu. Ya. Yang puasanya masih bolong-bolong misalnya, mulai puasanya full gitu. Ya. Yang jarang infak, jarang sedekah, mulai sedekah. Yang jarang komunikasi dengan orang tua, berbakti kepada orang tua gitu. Ini harus sikap kita. Tanda hari kiamat itu menjadi motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan kita tergolong di situ ya teman-teman. Jadi melihat kiamat tuh bukan karena kita pengen bicara yang misterius-misterius atau bikin kita takut, tapi justru untuk kita mempersiapkan diri. Sahih. Mempersiapkan diri untuk itu. Nah, masuk ke dalam 10 tanda kiamat. Maksudnya kita lihat kayak sekarang nih Palestina dibombardir kayak segitu macamnya sampai sekarang, dan kita tuh kayaknya banyak banget, tapi maksudnya kaum muslim ini banyak banget tapi kayak nggak punya kekuatan untuk membantu itu segala macam dari segi yang langsung ya. Kalau bantu donasi insya Allah sudah dilakukan, tapi yang bantu yang betul-betul kayak untuk membebaskan Palestina tuh kayaknya kita nggak punya daya dan upaya gitu. Lalu kemudian katanya banyak, maksudnya beberapa saya lihat kajian-kajian tuh bilang ke Palestina insya Allah akan merdeka lagi, insya Allah akan terbebas lagi. Nah itu tuh terbebas lagi tuh kira-kira nunggu Imam Mahdi atau sebelum Imam Mahdi? Kira-kira aja. Maksudnya dari pengetahuan mungkin apakah ada di hadis kah, di Al-Quran kah gitu. Tamam. Untuk pertanyaan ini ada jawaban singkat dan jawaban yang detail. Mau yang mana? Yang detail dong. Yang detail. Kalau kita ingin tahu kapan Palestina akan merdeka, ini sebenarnya sudah dijelaskan, sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah. Oh ada. Kita harus dulu mempelajari yang namanya fase umat Islam. Jadi umat Islam itu sejak Nabi Muhammad diutus sampai kiamat terjadi, itu umat Islam akan mengalami 5 fase. 5 fase. 5 fase ini kita sekarang di fase nomor 4. Fase yang pertama adalah fase kenabian. Saat Nabi Muhammad diutus sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini fase kenabian. Kemudian fase yang kedua namanya khilafah rasyidah ala minhaj nubuwah, kepemimpinan atas jalan dan minhaj kenabian. Pemimpin-pemimpin yang kepemimpinannya mirip Nabi. Itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, Umar bin Abdul Aziz, 6 orang atau 5 orang. Ini fase kedua. Selesai, masuk fase ketiga, yaitu mulkun adud. Mulkun adud itu artinya kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit itu apa? Itu sebuah kerajaan, sebuah sistem kepemimpinan yang baik, yang menerapkan syariat. Tetapi sistem politiknya bermasalah. Yaitu dalam Islam kepemimpinan itu bukan diwariskan. Tapi kita pilih yang paling baik. Musyawarah, betul. Lah, kerajaan yang menggigit itu menerapkan syariat tapi sistem politiknya bermasalah sehingga kepemimpinan diwariskan. Itu juga sudah terjadi. Itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, kerajaan-kerajaan yang baik, yang mendukung Islam, yang menerapkan Islam, tetapi sistem politiknya bermasalah. Selesai fase ini dengan runtuhnya Turki Utsmani kemarin. Sudah hampir 100 tahun ini. Masuk fase yang keempat, ini fase kita sekarang, yaitu mulkun jabri, kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang memaksa ini adalah sebuah kerajaan, sebuah fase yang sistem politiknya bermasalah dan tidak menerapkan syariat. Ini sekarang kita di zaman kita ini. Bas. Kemudian masuk fase yang kelima, itu sama seperti fase yang kedua, yaitu khilafah rasyidah ala minhaj nubuwah, kepemimpinan yang mengikuti gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Fase kelima. Imam Mahdi akan muncul di fase kelima. Kita sekarang masih di fase keempat. Palestina akan merdeka di akhir fase kelima, awal fase keempat. Bas. Di akhir fase
Keempat. Akhir fase keempat, Awal fase kelima. Betul, akhir fase keempat, awal fase kelima. Sahih. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita sekarang sudah di akhir fase keempat. Kenapa? Karena disebutkan juga dalam salah satu hadis Nabi Muhammad bahwa fase keempat ini akan selesai dengan sebuah peristiwa yang namanya kharabul jabriyat, hancurnya kerajaan yang memaksa. Jadi setiap kerajaan yang memaksa itu akan hancur satu-satu. Baru fase kelima mulai. Kita sekarang lihat di Timur Tengah, pelan-pelan satu-satu jatuh. Iya. Suriah kemarin. Iya. Banyak revolusi, banyak kekacauan di Timur Tengah. Itu semuanya mulai peristiwa kharabul jabriyat itu, yaitu hancurnya kerajaan yang memaksa. Di akhir fase keempat ini atau di awal fase kelima, Palestina akan merdeka. Jadi kemungkinan besar, wallahu a'lam, Imam Mahdi akan muncul setelah Palestina merdeka. Bukan Imam Mahdi yang akan membebaskan Palestina. Ini masalah khilafiyah, masalah khilafiyah. Tapi setelah ana cari-cari, setelah ana baca-baca, ini pendapat yang paling insya Allah mendekati kebenaran seperti itu. Yes. Jadi insya Allah Palestina akan merdeka, lalu kemudian Imam Mahdi keluar. Nah kemudian masalah Imam Mahdi ini sudah Syekh Al-Fuli juga sudah jelaskan di videonya beliau, tapi kita tanya lagi di sini. Ini kan banyak orang kemudian muncul ngaku-ngaku Imam Mahdi nih sekarang nih. Ada di Depok, ada yang tiba-tiba dia bikin video di Monas kah, di mana itu dia ya gitu. Dan herannya ada yang percaya loh. Ada yang ngikut percaya gitu. Artinya masih banyak masyarakat itu, ya jangan banyak lah, masih ada masyarakat itu yang gampang percaya kalau orang tiba-tiba bilang saya Imam Mahdi. Saya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu sebenarnya kayak gimana biar kita tuh tidak terjebak pada Mahdi yang palsu. Yang palsu, sahih. Kita harus sepakat dulu bahwa orang yang mengaku Imam Mahdi itu sepanjang sejarah Islam itu ratusan orang. Hampir setiap beberapa tahun itu muncul satu orang mengaku Imam Mahdi. Dan anehnya banyak pengikutnya, banyak sekali. Iya. Sekali. Dan di Mesir itu sempat di tahun 80-an muncul satu orang mengaku Imam Mahdi, dan di Mesir pun ada. Di Mesir ada, di Arab Saudi ada. Ini kan ada peristiwa Juhaiman Al-Utaibi di Arab Saudi ketika dia blokade Ka'bah gitu. Yang dia bakar Ka'bah itu ya. Bakar Ka'bah. Dia itu mengaku dirinya Al-Mahdi juga. Kita harus mengetahui ciri-ciri Al-Mahdi supaya kita tidak tertipu. Ciri-ciri Al-Mahdi itu ada beberapa, ya. Yang pertama, dia itu dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak harus orang Arab. Kenapa? Karena keturunan Nabi Muhammad itu sekarang di mana-mana. Di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Eropa, itu pokoknya harus dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan kemungkinan besar juga dari garis keturunan Al-Hasan. Muhammad Al-Hasan Al-Husain cucunya. Beliau Al-Mahdi kemungkinan besar dari Al-Hasan. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dahinya lebar. Ciri fisiknya. Dahinya lebar. Dahinya lebar. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hidungnya mancung. Tapi kebanyakan orang Arab hidungnya mancung ya. Jadi Arab rata-rata mancung ya. Sahih. Ciri yang keempat, kata Rasulullah SAW, yuslihullahu fi yawmin wa layla. Allah akan memperbaiki akhlaknya. Siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam. Maksudnya apa ini? Maksudnya awalnya dia orang biasa. Awalnya dia mungkin orang biasa, jualan, bisnis, ngajar, insinyur, dokter, orang biasa. Tapi Allah akan siapkan dia jadi Al-Mahdi dalam waktu sehari semalam. Secara tiba-tiba. Terus ciri yang kelima, dia akan dibayat di depan Ka'bah. Bukan dibayat misalnya di Monas atau di Depok ya, dibayat di depan Ka'bah. Ini salah satu beberapa cirinya, ciri Al-Mahdi. Kalau ada datang orang misalnya, ada satu ciri lagi, yaitu namanya sama seperti nama Nabi Muhammad dan nama bapaknya sama seperti nama bapak Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang mengaku Al-Mahdi namanya Agus misalnya, itu pasti nggak benar ya. Namanya Iwan misalnya, pasti nggak benar seperti ini. Jadi namanya harus sesuai nama Nabi Muhammad. Namanya juga Muhammad bin Abdullah.
Walaupun ada beberapa ulama juga yang bilang mungkin namanya Ahmad, karena Nabi Muhammad juga namanya Ahmad, mungkin namanya Mustafa, mungkin namanya Taha, bisa seperti itu. Pokoknya salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya tanda-tandanya, ya ciri-cirinya Imam Mahdi itu teman-teman. Jadi kalau ada Imam Mahdi tiba-tiba dibayat di Ancol, kayaknya bukan deh. Kayaknya bukan, itu kayaknya Green Day lagi konser kayaknya itu. Itu jadi gitu ya. Soalnya ada teman-teman di sini yang bela-belain nonton Green Day gitu segala macam gitu sampai nggak ingat sholat gitu, kasihan. Kemudian ini kan dia berarti dibayat di Ka'bah. Di Ka'bah, sahih. Dibayat di Ka'bah. Nah, yang siapa maksudnya? Apakah dia yang bayat saya atau maksudnya bayatnya itu apakah bayat saya atau ada kumpulan orang di Mekah yang bersepakat untuk bayat beliau gitu? Sahih. Huwa yani ada hadis dari Rasulullah SAW walaupun bukan hadis sahih tetapi bukan dhaif juga, jadi masih bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui hal ini. Nanti akan ada beberapa putra mahkota yang mau dibayat di depan Ka'bah. Kemudian muncul dia, kemudian dia yang dipilih, dia yang dibayat seperti itu. Dan ini beberapa orang mengkaitkan hal ini dengan Raja Salman yang sekarang ada di Arab Saudi. Maksudnya misalnya, dan ini pendapat yang kuat sebenarnya, walaupun ana yani tidak begitu setuju, nanti saya sampaikan alasannya, tapi ada yang berpendapat bahwa kematian Raja Salman itu adalah awal munculnya Al-Mahdi. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa akan terjadi kayak perdebatan, pertengkaran antara beberapa putra mahkota. Siapa yang dilantik jadi raja? Salah satunya adalah Al-Mahdi. Jadi masalahnya, kita lihat di Arab Saudi, sekarang ada Raja Salman ya. Raja Salman itu merupakan anak dari pendiri Arab Saudi, Raja Abdul Aziz. Seharusnya sesuai aturan Arab Saudi, yang menjadi raja itu adalah dari keturunan anak dari Raja Abdul Aziz, sampai anak habis meninggal dunia semua, baru cucu yang jadi raja. Masalahnya sekarang ada MBS itu tiba-tiba melengsarkan putra mahkota yang seharusnya dilantik setelah Raja Salman, dan dia melantik diri sendiri menjadi putra mahkota. Dan ini kejadian yang tidak diridhai oleh keluarga kerajaan di sana, karena dia dari cucu, bukan dari anak. MBS, tapi MBS ini anaknya Raja Salman. Anaknya Raja Salman, tapi cucunya Raja Abdul Aziz. Harusnya saudaranya Raja Salman dulu. Saudaranya Raja Salman dulu, betul. Harus saudaranya Raja Salman dulu. Karena saudaranya Raja Salman masih hidup. Saudaranya banyak. Seharusnya saudaranya dulu yang jadi raja atau sekarang putra mahkota yang. Beberapa orang berpendapat bahwa dengan kematian Raja Salman nanti akan terjadi kayak konflik di sana. Siapa yang akan dilantik jadi raja? Jadi banyak yang mengkaitkan hal ini dengan Imam Al-Mahdi. Seperti itu. Berarti di Arab tuh lagi ada ini juga, ada maksudnya perdebatan-perdebatan itu ya. Sahih. Saya kemarin kesana, saya lihat poster MBS di mana-mana sih. Posternya beliau, bahkan di hotel kita di lobi pun ada posternya. Itu wajib. Oh iya. Gitu, saya baru tahu. Saya pikir emang penggemar aja gitu. Ternyata ada itu posternya beliau juga gitu. Nah, kemudian misal ketika Imam Mahdi sudah ada, misinya beliau itu apa? Tamam. Imam Mahdi itu misinya jelas, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama mala'at zulman wa zuran. Imam Mahdi akan memenuhi bumi ini dengan kebaikan dan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi sebelumnya dengan kezaliman dan keburukan. Dan kita bisa sekarang kita nyambung alur ceritanya. Fase keempat, kerajaan yang memaksa, zalim sekali, tidak menerapkan syariat, runtuh, muncul Imam Mahdi, memenuhi bumi ini dengan keadilan. Seperti ini. Ini visi utama Imam Mahdi, yaitu memenuhi bumi ini dengan keadilan, memimpin umat ini dengan gaya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, meniru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam gaya kepemimpinannya, dan melawan Dajjal. Jadi dua ini. Berarti kalau Imam Mahdi, misalkan ya, Imam Mahdi itu sudah ada, pasti Dajjal segera juga muncul. Dajjal juga ada, muncul juga. Pasti. Itu sudah pasti, karena salah satu hal yang pasti akan terjadi adalah munculnya Dajjal di era Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tadi beliau itu memimpin dengan gayanya
ayatnya Khulafaur Rasyidin gitu, itu berarti nanti kemungkinan kayak negara-negara yang lain semuanya berbaiat juga ke beliau ya. Pasti. Jadi Itu kita pasti. kayak jadi satu negara gede gitu ya, kayak zaman kalau dulu kan ya khilafah ya. Sahih. Nggak ada Turki dengan Turki sendiri, semuanya itu, tapi ada gubernur-gubernurnya gitu kan. Sahih. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Tariq Suwaidan, ulama asal Kuwait. Kata Syekh Tariq Suwaidan, di zaman Al-Mahdi ini umat Islam akan bersatu di bawah satu kepemimpinan yang sekarang mirip Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sistemnya apa? Provinsi-provinsi yang berkumpul di bawah satu naungan yang namanya United States of America. Iya. Setiap provinsi punya undang-undangnya sendiri yang cocok dengan provinsinya. Ya, negara bagiannya itu. Betul, betul sekali. Kayak otonomi gitu ya. Ya. Tapi semuanya patuh terhadap satu pemerintah pusat yang di Washington, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat. Kata Syekh Tariq Suwaidan, nanti di zaman Al-Mahdi negara Islam akan sama juga. Jadi tetap ada yang namanya Mesir, tetap ada yang namanya Indonesia, tetap ada yang namanya Malaysia, tetap ada yang namanya misalnya Sudan. Ya. Tetapi semuanya di bawah naungan satu pemimpin. Cuman di waktu yang sama mereka punya undang-undangnya sendiri yang cocok dengan kondisinya sendiri. Karena kondisi negara itu beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi nggak ada yang namanya misalnya saya mau ke Arab Saudi itu harus pakai visa. Nggak bakal ada yang seperti itu. Karena kita sudah satu negara. Sudah satu negara, betul. Nggak ada yang namanya saya mau ke Sudan harus pakai visa, harus pakai izin, nggak ada itu, khalas. Kayak ibarat kita dari misalnya Jakarta ke Bandung misalnya, itu nggak pakai visa, betul. Bakal seperti itu juga. Mas, itu menurut Dr. Tariq Suwaidan, dan ini masuk akal gitu ya, masuk akal karena Eropa sendiri sudah membuktikan bahwa mereka bisa mendirikan European Union. Uni Eropa itu ya. Uni Eropa, betul. Kenapa kita enggak gitu? Mereka memecah belah kita sendiri, terus mereka pergi bersatu. Mas. Iya, betul juga. Nah, si Imam Mahdi itu salah satu tanda 10 itu kan sih? Sahih. 10 yang besar itu. Sahih. Satunya itu Imam Mahdi. Yang kedua berarti Dajjal itu. Dajjal akan muncul juga. Sahih, Dajjal akan muncul. Kita nggak bahas sesuai urutan ya. Iya. Ada turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Jadi Isa. ada 3 tanda, antara tanda-tanda besar hari kiamat itu selalu berkaitan. Yani selalu harus terjadi bersama. Dajjal dan Nabi Isa. Kalau Dajjal sudah keluar, pasti sebentar lagi Nabi Isa keluar juga. Nabi Isa turun juga. Seperti ini. Dajjal ini dia tuh kalangannya tuh kalangan jin kah? Manusia kah? Setan, iblis kah? Dia tuh siapa makhluk sih? apa? Iya, makhluknya. Secara makhluknya tuh dia masuk jenis apa dia? Ya, ikut ya, Man. Jadi hampir semua ulama sepakat Dajjal itu dari Bani Adam. Oh, manusia dia. Manusia. Dajjal itu manusia seperti kita. Tapi manusia yang punya 3 kelebihan atau 3 hal yang berbeda dengan kita. Yang pertama, dia diberi kemampuan fisik yang lebih kuat dari kita. Jadi dia dari segi fisik jauh lebih besar dari kita, jauh lebih kuat dari kita. Yang kedua, dia dibantu oleh jin. Dan kita bisa lihat sekarang kan ada manusia yang bisa berinteraksi dengan jin. Kenapa Dajjal enggak? Ya, dia dibantu oleh jin. Misalnya ketika Dajjal datang kemudian mau menipu seseorang, kemudian Dajjal bilang kepada dia, kalau aku hidupkan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, kamu percaya enggak kalau aku ini Tuhan? Jadi orangnya bilang, iya saya percaya. Jadi Dajjal minta tolong kepada jin untuk menyerupai penampilan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan betul orang tuanya datang bilang kepada anaknya, ini adalah Tuhanmu yang sebenarnya. Seperti ini. Fitnahnya ya. Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ma taraktu fitnah akhtar ala ummati min ad-dajjal. Yani tidak ada fitnah yang lebih besar sepanjang sejarah umat ini daripada Dajjal. Dan Dajjal itu ada di setiap risalah Nabi yang Allah utus. Yani setiap Nabi yang Allah utus mewaspadai umatnya dari Dajjal. Oh iya. Ya. Nabi Muhammad bahkan pernah menyampaikan, فَإِذَا ظَهَرَ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَنِكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ. Jika Dajjal muncul saat saya masih hidup, maka biarkan saya yang menghalangi dia. Tapi kalau Dajjal muncul setelah saya meninggal dunia, maka orang jaga diri sendiri masing-masing. Seperti ini. Dajjal itu fitnahnya luar biasa.
Jadi Dajjal itu dapat 3 kelebihan. Pertama fisik, yang kedua dibantu jin, yang ketiga punya keterampilan yang tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya bisa bergerak dengan cepat. Kita kalau lari ya masih terbatas ya. Tapi dia bisa bergerak dengan cepat, lebih cepat dari kita. Dan wallahu a'lam, ini pendapat ana sendiri, Dajjal pasti akan menggunakan teknologi yang sangat canggih. Pasti. Pindah dari tempat ke tempat. Kata Rasulullah SAW, setiap kota yang ada di bumi ini dia akan injak. Dia akan datang. Setiap kota, setiap desa seperti ini. Gimana dalam waktu 40 hari dia bisa keliling dunia gitu ya. Pasti dia punya teknologi yang luar biasa. Itu 3 hal. Fisik, jin, dan keterampilan yang ana tafsirkan sebagai teknologi yang sangat canggih. Seperti ini. Oke, dia berarti dari Bani Adam juga. Bani Adam. Kalau semisal di setiap nabi yang kita tahu kemudian ada risalah untuk mewaspadai Dajjal itu sebenarnya sudah dari dulu dia ada. Sahih. Memang umur panjang atau baru di zamannya akhir zaman ini, di zaman Rasulullah SAW ini dia juga ada gitu. Dari dulu. Mau diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada kita. Dia diberi umur yang panjang sampai dia keluar di akhir zaman. Ada satu hadis yang terkenal sekali, namanya hadis Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari sahabat Rasulullah dari Palestina. Tamim Ad-Dari cerita, dan ini hadis sahih cerita bahwa dia pernah naik kapal dengan orang-orang bersama dia. Kemudian mereka kayaknya salah gitu, misalnya arah kapal nyasar sampai mereka berhenti di satu pulau, dan di pulau tersebut mereka ketemu dengan Dajjal. Dan dia datang cerita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pas Rasulullah cerita kepada sahabat tentang Dajjal. Jadi Rasulullah tarik Tamim Ad-Dari, suruh dia berdiri dan cerita hal yang sama kepada sahabat. Dajjal itu ada. Dajjal itu hidup di antara kita sekarang di salah satu pulau yang ada di dunia ini. Tapi kita nggak tahu di mana. Kalau ini Syekh, yang katanya dulu yang Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan Sayyidina Umar kalau tidak salah, yang ada anak kecil. Sahih. Itu tuh Ibnu Sayyad namanya. Itu tuh ada yang bilang itu Dajjal juga. Itu gimana? Ada riwayat seperti ini, tapi ini riwayat yang dhaif. Riwayat yang tidak sahih. Dan buktinya orang itu ada, Ibnu Sayyad itu ada, sosok Ibnu Sayyad itu yang disebutkan dalam hadis dhaif ini ada. Tapi riwayat ini yang pertama dhaif, yang kedua Ibnu Sayyad itu sudah masuk Islam. Jadi setelah setelah beberapa tahun di Madinah sudah masuk Islam. Dan yang ketiga, Ibnu Sayyad itu sudah punya anak, dan Dajjal itu tidak bisa punya anak. Berarti anggapan orang bahwa Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal itu sudah terbantahkan ya. Tidak terbantahkan. Dajjal itu tidak bisa punya keturunan. Dajjal itu akan memperkosa banyak wanita ketika dia muncul. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang akan hamil. Makanya salah satu perintah Rasulullah SAW ketika Dajjal itu keluar, maka ikatlah ibumu di rumah, anak perempuanmu di rumah, istrimu di rumah, supaya mereka nggak keluar lihat Dajjal. Seperti itu. Karena berbahaya fitnahnya Dajjal ini. Fitnahnya luar biasa. Dan ini sudah dijelaskan sama Syekh Al-Fuli juga di YouTube-nya beliau. Cuman saya pengen tanya di sini. Kenapa kemudian dari sekian banyak nabi, sekian banyak rasul ini, kenapa dipilih Nabi Isa alaihissalam untuk kemudian yang membunuh Dajjal gitu? Ini pertanyaannya luar biasa. Maksudnya, Kenapa Nabi Isa yang turun, bukan Nabi Muhammad misalnya? Misalnya kalau misalnya Nabi yang kuat kan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan kuat, betul. Kenapa nggak di zaman Nabi Musa aja? Nabi Musa bunuh dia gitu misalkan. Sahih. Kalau Anda bertanya kepada antum atau kepada teman-teman yang menonton, apa fitnah nomor 2 yang terjadi di muka bumi ini selain Dajjal? Nomor 2, yang Dajjal nomor 2. Fitnah yang mengoncangkan dunia ini, merubah dunia ini. Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa Tuhan, betul. Ini fitnah yang luar biasa. Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Nabi Isa tidak pernah minta untuk disembah. Nabi Isa tidak pernah bilang dia anak Tuhan. Tapi
Nabi Isa mengajak tauhid. Malah orang yang mengajak tauhid disembah. Ya. Ini fitnah yang luar biasa, merubah dunia ini. Merubah dunia ini, merubah ajaran yang lurus. Ya. Fa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang yang tidak minta untuk disembah tapi disembah akan membunuh orang yang minta untuk disembah. Yaitu Dajjal. Iya. Kan Dajjal itu klaimnya Tuhan, ya kan? Iya. Bas minta untuk disembah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal ini. Orang Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan di waktu yang sama, umat yang paling banyak di dunia ini umat Nasrani, betul? Ya. Yang paling banyak, jumlahnya lebih banyak dari Islam, jumlahnya lebih banyak dari Hindu, bukan dari Hindu enggak, jumlahnya banyak pokoknya. Ya. Ini akan menjadi juga sarana dakwah ketika umat Nasrani melihat Nabi Isa turun membunuh Dajjal dan menyatakan saya berislam, saya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadi cara untuk mengajak umat Nasrani masuk Islam juga. Makanya setelah Nabi Isa turun, banyak sekali orang yang akan masuk Islam. Sudah 3 tuh. Sudah ada Imam Mahdi, Nabi Isa Dajjal ada, datang juga, Nabi Isa turun. Yang berikutnya apa lagi Ustadz? Tanda-tanda yang lainnya? Ada juga satu tanda lagi yang berkaitan dengan Nabi Isa dan Dajjal, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Oh ya. Nah itu tuh dia tuh manusia atau bukan? Ya'juj dan Ma'juj secara pasti manusia juga. Oh manusia juga Manusia dia ini? juga, betul. Saya pas dulu masih kecil, masih mungkin 4 tahun ya. Kemudian ana dengar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ana kira Ya'juj dan Ma'juj itu 2 orang. 2 orang raksasa, 2 orang besar yang akan keluar menghancurkan bumi ini. Tapi ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu 2 suku. Jadi jumlahnya banyak sekali. Mereka itu dari Bani Adam, mereka manusia juga. Dan jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia dari kita sekarang yang hidup di bumi ini sekarang. Bahkan Oh ya, misalnya kalau kita nih jumlahnya 7 miliar, mereka lebih dari itu. kali 99. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa penghuni surga itu setiap 100 orang yang masuk surga, 99 dari mereka dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan 1 dari kita. Jumlahnya kita berapa? Kita 7 miliar atau 8 miliar? Yang masuk neraka apa masuk surga? Yang masuk neraka. Yang masuk neraka 99 dari Ya'juj dan Ma'juj. Kita jumlahnya berapa? 7 miliar hari 7 ini? miliar taruhlah. Kali 99. Jumlahnya mereka itu banyak sekali itu. Banyak sekali, sangat-sangat banyak. Terus sembunyinya di mana dong? Bisa segitu banyaknya ya? Ayo saya. Apakah ada dimensi lain kali ya? Kita tidak, yang pasti ini mukjizat. Yang pasti mereka suatu hari hidup di muka bumi ini. Di saat Zulkarnain, mereka hidup di muka bumi ini, mereka berinteraksi dengan orang, mereka merusak di bumi sampai Zulkarnain kayak menyembunyikan mereka, membangun sad itu, tembok itu, membangun sad yang menghalangi mereka untuk keluar. Mereka ada di mana? Ya, yang pasti mereka masih di bumi ini. Tapi di mana tepatnya kita tidak bisa memastikan. Ya, kita tidak bisa memastikan. Walaupun ada beberapa orang yang mengklaim bahwa mereka di Asia Tengah, Kyrgyzstan dan lain-lain. Karena ada 2 gunung besar di sana gitu. Terus 2 gunung itu ditutupi dengan salju. Ada satu pesawat helikopter turun di puncak 2 gunung tersebut. Dan ketika mereka lihat di bawah salju itu ada besi. Karena temboknya Zulkarnain itu dibikin dari baja, dari besi. Dari baja, dari besi, betul. Jadi banyak sekali orang yang bilang bahwa mereka ada di situ. Tapi kita tidak bisa memastikan juga. Kita tetap tidak bisa memastikan. Ini sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali contohnya suku-suku yang hidup di Afrika, yang hidup di Papua, yang hidup di Amazon di Brasil, yang hidup ratusan tahun di dalam hutan. Dan kita nggak tahu apapun tentang mereka, terus tiba-tiba salah satu dari mereka kebetulan ke pantai, terus baru ketahuan. Ya. Mereka kita hidup dan kita mengira bahwa kita tahu semua tempat yang di bumi ini, tapi ternyata ada yang belum kita tahu. Ya. Jadi mungkin Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Orang-orang yang yang tinggal di hutan seperti itu, mereka sudah buat ekosistemnya sendiri, sudah hidup di hutan sendiri, sudah bisa adaptasi di hutan, sudah tidak butuh dunia luar lagi.
mungkin Ya'juj dan Ma'juj ada di sebuah tempat di mana ada ekosistem tertentu, mereka tidak butuh orang lain, tidak butuh mereka ada makanannya sendiri, ada minumannya sendiri, ada sumber daya alamnya sendiri, kita nggak tahu. Mas. Dan mereka ini kan merusak ya, ini dua suku ini merusak segala macam. Apakah yang ini jadi pertanyaan saya kan, kalau di Al-Quran itu kan katanya Allah tidak pernah akan mengazab suatu kaum sebelum akan dikirimkan nabi dengan bahasanya mereka dan segala macam untuk mengajarkan. Nah, di dalam saya bertanya-tanya, maksudnya apakah Ya'juj Ma'juj itu nggak pernah ada nabi di kalangannya mereka ya? Apa jadi mereka kayaknya didakwahi gitu? Iya. Pasti ada nabi, karena ini sudah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah nabi itu banyak sekali, bukan 25. Iya. Ya? Jumlah nabi itu banyak sekali. Jadi Ya'juj dan Ma'juj sendiri pasti pernah dikirim nabi saat mereka masih hidup di muka bumi ini sebelum Zulkarnain menghalangi mereka untuk keluar. Pasti ada nabi, karena yang pasti setiap manusia yang hidup atau setiap kaum, setiap suku di muka bumi ini pasti pernah dikirim nabi. Pasti pernah ada nabi di Nusantara. Iya. Itu pasti 100%. Cuman nggak masuk di 25-nya nggak masuk aja. di 25, tapi pasti ada pernah ada nabi di Cina. Pasti pernah ada nabi di India. Tapi kita nggak tahu namanya siapa, ceritanya seperti apa. Yang ada perintah dari Allah untuk mengetahui namanya hanya 25 saja. Iya. Mas? Oke. Baik, Syekh, ini luar biasa sekali. Kita baru 4 tuh. Itu masih banyak lagi. Kita sebut aja biar gak penasaran. Yang kelima itu apa? Salah satunya lagi, Ustaz? Ada dukhan, awan ya? saya asap. Asap. Asap saya. Ada dukhan, ada dabbah, binatang yang menandai ini orang muslim, ini orang kafir. Seperti ini. Ada 3 gempa bumi besar. 3 gempa besar. Satu di Jazirah Arab, satu dari barat, satu dari timur. Ini 3 tanda, bukan 1 tanda. Jadi dihitung 3 ini ya. Terus ada api dari Yaman yang mengiring mereka ke negeri Syam, mengiring semua manusia ke negeri Syam. Jadi ada api muncul dari sini, akhirnya manusia pindah ke utara, ke Syam. Sahih. Nah, teman-teman semuanya, berjumpa lagi di sini. Jadi kita tadi pindah karena gerimis ya. Tapi setelah kita pindah ternyata gerimisnya sudah mulai berhenti, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita berikhtiar. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara ya 10 tanda, tapi teman-teman ada kekeliruan dari saya pribadi yang saya memasukkan tadi Imam Mahdi itu ternyata bukan masuk di 10 besar. 10 besar tanda ya. 10 besar tinggal 1 lagi. Ya, jadi kalau Imam Mahdi itu masuk di tanda kecil. Nah, kurang 1 nih, Syekh. Kurang 1, betul. Matahari terbit dari barat. Oh iya, sering. Betul. Itu sesuatu yang orang sering ngomong ya. Orang sering ngomong, betul. Matahari terbit dari barat. Ini berarti sudah tuntas 10 tanda besar hari kiamat yang disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu juga informasi penting ya. Rasulullah tidak pernah menyampaikan ini tanda kecil, ini tanda besar. Oke. Jadi nggak pernah misalnya ada satu hadis dari Rasulullah ini besar, ini kecil, nggak. Biasanya ulama yang membagikan ini. Kenapa? Karena tanda besar itu benar-benar peristiwa besar sekali, peristiwa yang akan merubah bumi ini dan benar-benar sudah mendekati kiamat sekali. Sementara tanda kecil itu tidak begitu besar, tidak sebesar turunnya Nabi Isa misalnya atau munculnya Dajjal, dan belum tentu benar-benar mendekati kiamat. Seperti itu. Nah, kalau yang tanda-tanda kecilnya itu kayak tadi kita sudah sebutkan yang kayak Mekah mulai hijau. Sahih. Nah, tanda-tanda kecil yang lain yang kan ada puluhan banyak yang kita sebutin, yang bisa kita sebutin aja, yang kira-kira sudah terjadi apa aja sih? Tamam, mungkin misalnya satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq." Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, di mana orang jujur dituduh berdusta dan orang yang berdusta dipercaya dan diberi amanah. Ini tanda kecil hari kiamat. Itu sudah terjadi. Sudah terjadi banyak sekali di sekitar kita. Sudah terjadi. Sekarang di sekitar kita kalau kita lihat 10 orang yang diberi amanah, 9 dari mereka tidak baik, 1 yang baik. Dulu nggak seperti itu. Dulu 10 orang yang diberi amanah itu 9 baik, 1 yang nggak baik. Iya. Seperti ini. Ini sudah terjadi di sekitar kita sekarang. Rasulullah SAW menyampaikan juga satu tanda lagi
Dan ini sudah terjadi juga di sekitar kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taral hufat al-ru'at al-ghanam yatatawaluna fil bunyan." Kalian akan melihat orang-orang yang dulu tidak beralas kaki, yang dulu mengembala kambing, sekarang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Oh, kayak yang di Dubai Qatar, misalnya, ya. Qatar seperti itu. Dubai, ya. Ya, kita nggak menghina ya. Ini Ya, hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dulu memang kalau kita lihat nenek moyangnya itu memang tidak beralas kaki, tinggal di gurun pasir dan mengembala kambing. Ini pekerjaan utama di waktu itu. Sekarang sudah muncul minyak bumi, sudah kaya, sudah berlomba-lomba bangun bangunan yang sangat tinggi. Ini disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti tandanya juga sudah ada. Memang ya tanda-tanda kecilnya sudah banyak sekali dan memang sudah terjadi. Kalau kita baca-baca memang sudah terjadi semua. Jadi ya itulah makanya kita mari mempersiapkan diri. Sahih. Kita harus mempersiapkan diri, apalagi ya mungkin tanda kecil itu tidak semengerikan tanda besar, tetapi masalahnya kebanyakan sudah terjadi. Makanya ini pesan dari hati ya, dan ini mungkin hal yang ana sampaikan untuk mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan antum, mengingatkan teman-teman yang menonton. Khalas, ini sudah waktunya kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya kita mulai memperbaiki diri sendiri. Ya, pasti tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya teman-teman, salat 5 waktu itu wajib dijaga. Setidaknya. Karena kita nggak tahu mana yang datang duluan, ajal kita atau kiamat. Ya, betul. Dan kalau ini Syekh, maksudnya di tengah maksudnya kehidupan kita yang sekarang ini, itu kita sholat pun tuh hati masih gundah gitu. Sahih. Padahal katanya kan kalau kita mengingat Allah itu hati jadi tenang. Sahih. Tapi kenapa ya? Kok udah sholat hati masih gundah aja gitu? Sahih. Salah satu alasan hati kita tidak bisa khusyuk, lisan kita banyak bahas yang buruk-buruk. Lisan kita itu ya jalan menuju hati. Kalau lisan kita ini mengucapkan yang baik, membahas yang baik, hati kita bersih, maka hati kita mudah tersentuh dan mudah merasa khusyuk, mudah merasa tenang kalau zikir. Masalahnya kita sekarang banyak sekali ghibah, betul nggak? Iya. Ya, banyak sekali ghibah, banyak sekali gosip, banyak sekali kita membahas urusan orang lain, banyak sekali kita membahas urusan yang tidak bermanfaat, sehingga hati kita otomatis terkotori dengan ucapan kita, dengan ucapan lisan kita ini. Ketika hati kita terkotori, ini menjadi penghalang untuk merasakan khusyuk, penghalang untuk merasakan tenang ketika beribadah. Coba teman-teman praktikan sendiri. Agar lebih khusyuk dalam ibadah, perbaiki hati dulu, perbaiki lisan dulu, otomatis hati bersih, otomatis khusyuk dalam ibadah. Iya sih. Itu nasihat buat saya juga tuh. Kebanyakan ngomong mamat saya di sini tuh. Jadi lisan ini ngomongin teman mulu. Ya, jadi harus jaga lisan sehingga hati terjaga. Kemudian sholat tuh jadi hati juga lebih enak. Nah, Syekh ini kemudian sekarang tuh kami di sini ada jambore namanya. Jambore. Iya, jambore itu jamaah boleh request. Insyaallah. Jadi request lebih ke bertanya-bertanya. Nah. Ini ada 3 pertanyaan yang kami sudah kumpulkan. Ini yang pertama dari Ningsih Indri. Beliau bertanya, apakah betul Dajjal itu bermata 3? Bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Masya Allah, tamam. Apakah Ini betul? tensinhan, kalau mata 3 mah tensinhan ya. Tapi silakan. Tamam. Yang pertama adalah Dajjal tidak bermata 3. Dajjal tidak mata 3 ya? Dajjal tidak bermata 1 juga. Oh, tidak bermata 1 juga? Tidak bermata 1. Tapi dia bermata 2 seperti kita karena dia manusia. Tapi ada satu mata yang bagus yang bisa dipakai dan satu mata yang sakit. Oh, dia matanya 2, tapi yang satunya sakit, yang satunya sehat. Sahih, yang satunya sehat. Oke. Jadi dia tidak bermata 3. Bagaimana caranya agar menghindari fitnah Dajjal itu? Ada beberapa
nasihat dari Rasulullah SAW. Karena kan kita tidak mungkin tahu tentang Dajjal kecuali dari hadis Rasulullah SAW. Karena Dajjal itu perkara ghaib, perkara yang kita tidak pernah melihatnya dengan mata kita sendiri. Juga kalau kita mau menghindari fitnah Dajjal, kita wajib ikuti saran dan perintah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan kita beberapa cara agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Cara yang pertama adalah mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dajjal itu akan mengaku Tuhan. Kalau keimanan kita kurang, kita bisa tertipu. Kita bisa tertipu dan kita bisa jatuh dalam fitnah dia, dan kita bisa na'udzubillah keluar dari Islam karena percaya bahwa dia Tuhan. Jadi kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kenal nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah dan lainnya. Terus yang kedua, hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Oh, oke. Ini salah satu hal juga yang ada perintahnya dalam hadis sahih Rasulullah SAW, yaitu hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang ketiga, kalau Dajjal keluar di zaman kita, jangan sampai kita ke tempat dia berada. Kita menghindari dia semaksimal mungkin. Jangan sok-sok kuat ya. Betul sekali. Jangan sok kuat, saya pengen ketemu Dajjal lah. Sahih. Kata Rasulullah SAW, kalau bisa naik ke puncak gunung. Supaya nggak ketemu dengan Dajjal, ke tempat yang nggak ada manusianya, supaya nggak ketemu dengan Dajjal. Jadi jangan ketika ada Dajjal, jangan terlalu percaya diri, karena siapapun bisa tertipu, siapapun bisa dalam waktu 1 menit saja keluar dari Islam dan percaya pada dia. Maka saran yang ketiga ini, kalau dia sudah ada di zaman kita, hindari dia, pindah kota, pindah negara, pindah ke Makkah dan Madinah kalau bisa. Karena Dajjal itu tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Sahih. Saya pernah umrah kemarin, kemudian teman saya yang tinggal di Madinah, dia katanya saya mau ajak ke satu tempat. Kemudian beliau ajak, ternyata kami masuk sebuah lorong gitu, kemudian jalan sampai saya capek. Kemudian sampai satu titik, kata beliau, ini batas kota Madinah. Di sini Dajjal tidak bisa masuk. Jujur saya kecewa sama dia waktu itu karena sudah capek jalan berkilo-kilo hanya untuk tunjukkan ini. Kasih tahu itu. Menghindari Dajjal, kita pergi ke tempat yang sepi, pergi ke tempat yang jauh. Kita dengar dia sudah di Indonesia, kita keluar dari Indonesia. Kita dengar dia sudah di Mesir, kita keluar dari Mesir. Pokoknya kita menghindari sebisa mungkin. Tiga saran ini agar kita terhindar insyaallah dari fitnah Dajjal. Nah, ya itu dia untuk menghindari fitnah Dajjal. Pokoknya intinya jangan sok kuat kayak imam saya kuat nih. Saya Dajjal, ketemu Dajjal mah insyaallah saya kuat. jangan. Fitnah dia terlalu kejam. Itu dia. Kemudian yang berikut Zulkarnain 28. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Apakah manusia bisa melawannya? Nah, apa itu Ya'juj Ma'juj? Tadi kita sudah jawab, itu mereka manusia juga, 2 suku. Nah, apakah manusia bisa melawannya? Tamam. Jawabannya, manusia tidak bisa melawannya. Karena terlalu banyak ya mereka. Terlalu banyak, jumlahnya luar biasa banyak, walaupun mereka dari segi fisik seperti kita. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk, seperti kita. Tapi masalahnya di jumlah. Mereka jumlahnya terlalu banyak. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada satu kayak pasukan Ya'juj Ma'juj itu jalan di depan sebuah sungai, awal dari pasukan tersebut akan minum air sungai. Ketika pasukan lewat dan hanya tersisa 1 atau 2 orang di akhir pasukannya, sungainya sudah habis airnya. Saking banyaknya. Manusia tidak bisa melawannya. Jadi kita ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, semoga kita tidak hidup di zaman mereka ya. Tapi kalau kita sudah hidup di zaman di mana mereka keluar, kita ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita ikut sama Nabi Isa, sama rombongan orang mukmin yang akan naik ke Gunung Tur di Mesir, di Sinai. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan Nabi Isa bawa orang-orang mukmin naik ke puncak Gunung Tur. Ini tempat yang tidak bisa dikunjungi atau didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berarti kemungkinan Depok orang kedatangan ya, datang ya Depok ya. Semua manusia. Ya'juj Ma'juj sampai Depok nih. Ke Gunung Tur, harus Gunung Tur. Betul, harus Gunung Tur. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita kebetulan ada di satu kota di mana Ya'juj dan Ma'juj lewat.
dan kita akan mati syahid, pasti khalas, sudah. Karena mereka pasti bunuh. Pasti bunuh. Pasti bunuh suku selain Ya'juj Ma'juj ini ya. Betul sekali. Bahkan mereka ketika membunuh semua orang yang di bumi ini kecuali Nabi Isa dan orang-orang mukmin di Gunung Tur, mereka akan datang ke tanah Palestina, ke tanah Syam, dan mereka akan mengatakan, qatalna man fil ard fahayya naqtul man fis sama. Kami sudah membunuh penduduk bumi, ayo kita membunuh penduduk langit. Oh iya. Ya. Saking benar-benar mereka akan membunuh semua orang yang mereka lewati. Kemungkinan yang ketiga, kita ada di tempat yang mereka tidak kunjungi. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mengunjungi seluruh tempat yang ada di bumi ini. Beda dengan Dajjal. Oh. Bas, tiga nasib ini. Masih ada kemungkinan Depok sih dia nggak lewat ya. Karena Depok katanya terlalu aneh. Depok terlalu aneh. Ada babi ngepet, jadi kayaknya Ya'juj Ma'juj nggak datang. Ya, itu dia. Jadi kita tidak bisa ngelawan. Tapi kalau misalnya kita punya takdir yang bagus, misalkan teman-teman mau menetap di Mesir, Pak. Di Sinai. Di Mesir atau di Sinai, pokoknya dekat-dekat situ yang insya Allah bisa lah. Karena kalau Nabi Isa panggil kita berjuang terus kita berangkat dari Depok, kayaknya agak susah deh. Jauh sekali. Ya, terlalu jauh. Kecuali kita punya pesawat pribadi ya. Macet juga. Iya, saya juga. Tapi itu kemungkinannya ada di situ. Kemudian ada Yoga Prasetya. Apakah akan ada panji hitam dari Khurasan sebelum kedatangan Imam Mahdi? Ini saya tidak tahu nih. Panji hitam dari Khurasan sebelum kedatangan Imam Mahdi. Apa itu sih? Panji hitam itu sebuah pasukan yang akan menolong dan membantu Imam Mahdi dari Khurasan. Khurasan itu ketika kita membacanya, itu mungkin yang muncul di pencarian kita di Google adalah Iran. Tapi sebenarnya Khurasan itu sepanjang sejarah itu sebuah istilah untuk yang dipakai untuk mendeskripsikan Afghanistan. Bukan Iran. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa akan ada panji hitam dari Khurasan. Cuman hadis yang lebih kuat akan ada panji hitam dari timur. Jadi tidak disebutkan Khurasan. Itu. Timur itu banyak kemungkinan. Bisa Afghanistan, bisa Iran, bisa Indonesia. Yeah. Jadi yang pasti akan ada sebuah pasukan yang keluar dari timur membantu Imam Mahdi dan menolong Imam Mahdi. Itu dari timur pokoknya. Kalau kita di Jazirah Arab nih, timurnya mana? Semua negara kita kesini ke Indonesia, Jepang, Iran, Afghanistan, semua itu timur. Semua itu termasuk timur. Jadi timur itu kecuali Eropa dan Amerika dan Afrika, itu bukan timur gitu ya. Nah, semua yang di itu timur. Bisa Indonesia, bisa Malaysia, bisa Brunei, bisa Bangladesh, bisa India, bisa Pakistan, bisa Iran, bisa semua negara. Yang pasti ada sebuah pasukan yang akan menolong Imam Mahdi insyaallah. Ya itu. Mudah-mudahan kalau misalnya kita masih hidup di zaman itu, mudah-mudahan kita bagian dari pasukannya gitu. Jangan kemudian kita diam-diam doang gitu. Tapi mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalkan takdirnya kita sudah meninggal, ya mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah juga, teman-teman ya. Amin. Karena saya juga pikir-pikir, saya kalau misalkan di zaman itu saya tidak tahu juga saya ini di bagian mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang terbaik. Lalu sebuah refleksi ini, apakah umat Islam itu bisa bersatu seperti Uni Eropa? Saya sebenarnya pengen tanya itu lebih ke, kan saya kan di Mesir. Kemudian kata saya di Mesir itu mazhabnya hampir sama kayak Indonesia hampir sama, mazhab Syafi'i juga. Sahih. Secara ibadah, secara ini insya Allah sama. Nah cuman kan saya tidak tahu di Mesir. Kita di Indonesia ini kan golongannya banyak sekali ternyata. Islam Indonesia ini walaupun sama-sama Syafi'i ya. Wah, banyak sekali yang sampai sekarang aja orang masih berdebat masalah kunut tidak kunut, masih berdebat masalah taraweh 11 2 3. Masih masalah maulid tidak maulid, tahlilan tidak tahlilan. Zikir jahr. Saya gitu-gitu. Salat basmalah sir basmalah zahar gitu. Nah, melihat itu menurut saya
Islam di Indonesia ini bisa bersatu nggak sih? Tamam, pertanyaan yang sulit. Sebagai orang yang sudah lihat Mesir, masih hidup di Mesir, masa lihat Indonesia itu Tamam. kayak gimana? Taib, yang pertama, ana sudah lihat kondisi golongan-golongan Islam di Mesir, di Arab Saudi, di banyak negara Islam. Dan ana mau memberi satu kesimpulan ya. Indonesia itu di dalamnya banyak kebaikan. Wallahi. Alhamdulillah. Banyak sekali kebaikan. Dan ana insyaallah rasa, itu sebelum saya menjawab ya pertanyaannya, ana mau sampaikan ini. Ana merasa insyaallah kebangkitan umat Islam, kan ada pasti kita bangkit lagi ya. Kita sempat bangkit setelah Nabi Muhammad diutus, dan kita turun sekarang. Kita akan bangkit lagi. Ana merasa, bahkan ana bisa memastikan, kebangkitan umat Islam itu bukan lagi dari negara Arab. Kebangkitan umat Islam itu dari negara Muslim yang non-Arab, seperti Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Turki, dan lain-lain. Ana melihat di Indonesia itu banyak potensi, banyak kebaikan, banyak orang baik, banyak orang yang semangat dalam dakwah, banyak orang yang semangat membantu dan menolong kebenaran. Lihat saja gerakan Palestina di Indonesia itu seperti apa. Itu nggak ada di negara Arab. Gerakan orang yang membantu dan mendukung Palestina itu nggak ada di negara Arab. Itu ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Turki, ada di Afghanistan. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Terkait soal golongan-golongan, memang betul kita sebagai umat Islam bukan hanya di Indonesia sangat terpecah belah sekarang. Sangat terpecah belah. Dan umat Yahudi juga terpecah belah. Tapi umat Yahudi punya satu konsep. Kita berbeda pendapat, kita terpecah belah, tapi di akhir kita bersatu dan kita bekerja sama. Sampai ada satu peribahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa Yahudi, bahasa Israel. Satu peribahasa Ibrani. Katanya kalau ada 100 orang Yahudi yang berkumpul di satu ruangan, akan muncul 101 pendapat. Saking mereka ada satu orang pendapatnya 2 itu. Betul. Jadi 101 dia. Tapi setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, mereka bersatu dan mereka bekerja sama. Ini yang kita tidak punya. Kalau ada 100 orang Muslim berkumpul di satu pendapat, berkumpul di satu ruangan, tidak mungkin muncul 100 pendapat. Mungkin kurang. Tapi ketika kita keluar dari ruangan tersebut, terpecah belah-belah dan tidak mau bersatu. Seperti ini. Memang umat Islam sekarang kondisinya sangat terpecah belah. Dan salah satu sunnatullahi fil kaun itu aturan-aturan yang Allah buat di bumi ini yang tidak mungkin berubah. Salah satu sunnatullahi fil kaun, umat apapun yang bersatu pasti menang. Dan umat apapun yang terpecah belah pasti kalah. Walaupun umat Muslim, walaupun salat 5 waktu, walaupun zakat, walaupun ibadahnya luar biasa, kalau terpecah belah pasti kalah. Dan walaupun umat kafir, tidak kenal Allah, jauh dari Allah, kalau bersatu pasti menang. Bas. Ya, sunnatullahnya Sunnatullah, begitu. aturan Allah di bumi ini. Kita memang sekarang terpecah belah, tapi ini tugas ana dan tugas antum yang menonton untuk mulai bersatu. Tolong jangan bahas perbedaan fikih. Basmalah jahar atau sir, biarkan saja. Ada yang maulid, ada yang tidak maulid, biarkan saja, tidak ada masalah. Kita saling menerima saja. Ada qunut, ada tidak qunut, biarkan saja. Kita saling menerima pendapat yang lain. Dan jauhi semua orang yang mengangkat tema perpecahan. Jauhi semua orang yang mencari perbedaan antara umat Islam. Jauhi semua orang yang ungkit-ungkit perbedaan, ungkit-ungkit masalah fikih, yang menuduh saudaranya sesat, yang menyesatkan saudaranya yang Muslim dan lain-lain. Itu harus dijauhi. Kalau kita sudah berhasil melakukan ini, yang pertama, tidak begitu memikirkan perbedaan antara kita. Kita mikir persatuan, kita mikir kesamaan. Dan kita menjauhi orang-orang yang mengangkat tema perpecahan dan mengungkit-ungkit perbedaan, pasti bersatu insya Allah. Dan pasti menang. Tapi ini tugas kita, ini PR kita sih. Kita yang ikhtiar. Kita mau melaksanakan PR kita, atau kita mau bahas yang itu aja. Palestina sedang dijajah, dibantai, tapi kita masih bahas maulid itu bid'ah atau bukan. Mas. Dan saya sampai capek, dan itu tuh diulang-ulang setiap tahun. Nanti akhir Desember pasti temanya boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Boleh tidak mengucapkan tahun baru, gitu aja terus. Ntar Valentine lagi mulai muncul, ntar Maulid ada lagi pembahasan, nggak habis-habis. Pas bulan puasa taraweh, terus masalah ntar kunut taraweh gitu-gitu, di witir, di Solo, ulang-ulang aja terus gitu. Ya mudah-mudahan harusnya sih sudah tidak perlu lagi, sudah
sekian banyak ulama sudah ada masing-masing. Jadi mau ambil apa silahkan, yang penting kan kita bersatu, kita ini gitu-gitu teman-teman. Dan saya kalau di Mesir sana ada nggak sih beda-beda kayak gini? Ada juga ya? Ada sebenarnya di seluruh umat Islam sekarang ada. Ini salah satu penyakit yang muncul antara umat Islam sekarang di seluruh dunia. Muncul beberapa orang yang mengungkit-ungkit perbedaan, memecah belah umat Islam sampai umat Islam jadi selemah ini. Ini sebuah penyakit yang memang ada di seluruh umat Islam sekarang. Oh, berarti nggak cuma Indonesia ya? Enggak cuma Indonesia. Si perbedaan-perbedaan ini ya. Kadang tuh harusnya teman-teman kita ngelihat perbedaan itu dari segi kekayaannya ya, kekayaannya. Saya senang waktu saya tulis, kayaknya saya habis dari naik pesawat atau apa gitu. Saya ketika ketemu orang mu'allaf itu ya. Ya, yang di YouTube saya tulis tapi bukan sebagai konten. Yang katanya saya bilang inilah kayanya Vicky. Sahih. Ya, saya bilang seharusnya Vicky itu kita lihat sebagai ini kekayaan ini, jadi indah gitu. Sahih. Jadi ulama ini, mazhab ini lihatnya begini, mazhab ini lihat begini, tapi dua-duanya sama-sama bersatu. Betul. Nah berikutnya ini kita sudah di ending. Yang terakhir ada TPK tanda tanya punya quotes. Nah closing statement lah dari Syekh Muhammad Al-Fuli untuk kami semua di sini. Terkait untuk biar kita semangat beribadah dan semangat untuk menjalani hidup, mempersiapkan diri untuk kiamat. Tamam, Masya Allah. Silakan Syekh. Baik, Ana mau sebenarnya pakai quotes Umar bin Khattab. Masya Allah. Bukan quotes saya. Umar bin Khattab berkata, "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam, fa in ibtaghayna al-'izzata fi ghairihi adallana Allah." Kita adalah sebuah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan di selain Islam, Allah akan menghina kita. Satu-satunya jalan agar kita selamat dunia dan akhirat adalah mengikuti Islam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum merasa takut dari tanda-tanda hari kiamat, ikuti perintah Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki salatmu, perbaiki puasamu. Antum mau selamat di akhirat, masuk surga, menemani Nabi Muhammad di surga, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum mau ketika Imam Mahdi muncul, antum menolong dia dan menjadi pasukannya dia, siapkan diri dari sekarang, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah SAW. Cari kemuliaan di dalam Islam, bukan di dalam ideologi atau pemikiran yang lain. Bas, ini dari saya. Ya, baik, itu dia. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Syekh. Sama-sama. Buat waktunya. Terima kasih buat teman-teman semuanya di tanda tanya dan juga para penonton sekalian. Semoga kita semua terus mempunyai semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk beribadah, dan jangan lupa terus untuk bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan, mau beribadah, mau apa, itu bukan karena kita yang kuat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memang menggerakkan kita, memberikan kita kekuatan untuk itu. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi habis sholat jamaah kemudian ngerasa saya nih lebih baik daripada yang lain. Jangan gitu teman-teman. Jadi mari kita terus introspeksi diri untuk jangan pernah merasa sombong dengan ibadah, tapi selalu tawadu gitu ya. Baik teman-teman semuanya, lebih kurang dari saya itu mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.